Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, let me introduce myself. My name is Maisyara Rahmatunisa. I'm from BBI 6B English Education Department, and I'd like to explain you about tafsir dan hadis tentang metode pendidikan. Ini makulnya Bapak Ihram ya. Ya, yang pertama itu ada pengertian dan pentingnya metode pembelajaran atau pendidikan tadi ya. Dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan istilah at-thoriq, jalan atau cara. Secara umum atau istilah metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Singkatnya, metode yakni sebuah cara atau jalan untuk mengefektifkan suatu pembelajaran atau materi kayak gitu ya, agar bisa dicerna oleh siswa dengan baik dan juga agar dapat menarik perhatian para siswanya. Oke. Nah, itu tadi pengertian dari metode sendiri, dan di sini ada pentingnya metode pendidikan atau pembelajaran. Sujaina berpendapat bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsung pembelajaran. Dengan kata lain, metode ini digunakan dalam konteks pendekatan secara personil antara guru dengan siswa supaya siswa tertarik dan menyukai materi yang diajarkan. Suatu pelajaran tidak akan pernah berhasil jika tingkat antusias siswanya berkurang. Tujuannya di situ, pentingnya kenapa kok harus pakai metode, ya ini biar siswanya tertarik dan menyukai materi yang diajarkan. Kalau siswanya kurang antusias, tentu materi yang kita sampaikan tidak akan pernah masuk ke siswanya itu sendiri, ya enggak ya. And then karena kita belajar tentang tafsir hadis, jadi kita belajar tentang metode di mana kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Di sini ada beberapa ayat dan hadis tentang metode pembelajaran yang mungkin bisa kalian jadikan referensi ya teman-teman ya, nanti kalau udah jadi guru. Ya, yang pertama metode pembelajaran dalam surah An-Nahl ayat 125. Suratnya itu ya bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Yang artinya, wahai Nabi Muhammad SAW, serulah semua manusia kepada jalan yang ditunjukkan Tuhan pemelihara kamu dengan hikmah, dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka, dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhan pemelihara kamu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari surah An-Nahl ini tercantum 3 metode pembelajaran nih teman-teman dari surah tadi ya. Yang pertama itu ada metode hikmah. Ya, kata hikmah dalam tafsir Al-Misbah berarti yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Dalam bahasa Arab, Al-Hikmah bermakna kebijaksanaan dan uraian yang benar. Imam Al-Qurtubi menafsirkan Al-Hikmah dengan kalimat yang lemah lembut. Beliau menulis dalam tafsirnya seperti itu ya teman-teman ya. Artinya, Nabi diperintahkan untuk mengajak umat manusia kepada dinullah dan syariatnya dengan lemah lembut, tidak dengan sikap bermusuhan. Proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar manakala ada interaksi yang kondusif antara guru dan peserta didik. Komunikasi yang arif dan bijaksana memberikan kesan mendalam kepada siswa, sehingga teacher oriented akan berubah menjadi student oriented. Guru yang bijaksana akan selalu memberikan peluang dan kesempatan kepada siswanya untuk berkembang. Jadi metode yang pertama itu ada kebijaksanaan ya teman-teman ya. Nah, nanti sebagai guru itu kita harus memberikan peluang untuk siswa-siswanya berkembang. Jadi nggak melulu guru itu harus jadi teacher center atau teacher oriented tadi ya, tapi dimana siswa itu yang jadi student orientednya. Kayak misalnya kalau kita di kampus itu loh teman-teman, nah kalau di kampus itu kan yang biasanya presentasi itu kan kita lah, itu namanya student oriented. Jadi nanti kita bisa berkembang sendiri, pola pikir kita jadi banyak, kita jadi open minded dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama dengan cara hikmah. Terus yang kedua, metode nasihat atau pengajaran yang baik, mau'idah hasanah. Mau'idah hasanah terdiri dari 2 kata, al-mau'idah dan hasanah. Al-mau'idah terambil dari kata wa'adah yang berarti nasihat, sedangkan hasanah yang berarti baik. Maka jika digabungkan, mau'idah hasanah bermakna nasihat yang baik. Nah, itu ada firman Allah juga ya yang membahas tentang mau'idah hasanah. Nah, tadi mau'idah hasanah itu jadi kita memotivasi anak-anak, memotivasi murid kita untuk selalu berbuat kebajikan. Jadi sebagai guru yang baik, kita harus sering-sering memotivasi agar anak-anak nanti bisa
termotivasi kayak gitu dan semangat juga belajarnya. Terus yang ketiga ada metode diskusi atau jidal. Kata jidalhum berasal dari kata jidal yang bermakna diskusi. Metode diskusi yang dimaksud dalam Al-Quran ini adalah diskusi yang dilaksanakan dengan tata cara yang baik dan sopan, yang mana tujuan dari metode ini adalah untuk lebih memantapkan pengertian dan sikap pengetahuan mereka terhadap suatu masalah. Dengan demikian, para pendidik dapat mengetahui keberhasilan kreativitas peserta didiknya atau untuk mengetahui siapa di antara para peserta didiknya yang berhasil atau gagal. Nah, dan itu ada firmannya dari firman Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Kalau metode diskusi atau jidal ini dia sering kita lakukan ya, teman-teman ya, sebagai siswa juga. Nah, kita sering melakukan diskusi kelompok maupun diskusi luar kelompok kayak gitu. Tapi di sini dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa kita harus melakukan metode diskusi dengan cara yang baik dan sopan. Jadi nggak boleh ya kalau kita berdiskusi terus ayel-ayelan, jadinya marah-marah kayak gitu, itu nggak diperbolehkan ya, teman-teman ya. Tujuan diskusi itu sendiri apa? Dalam Quran surat 16 ayat 125 itu, sungguh pendidikmu lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi ketika kita tersesat, dengan adanya diskusi kita bisa mencari jalan yang benar dengan teman-teman kita sendiri gitu, teman-teman. Terus selanjutnya yang kedua itu yang 3 tadi itu menurut surat An-Nahl. Kalau yang sekarang itu metode teladan atau meniru. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 31. Firman-Nya seperti itu ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, melihat tabiat manusia yang cenderung untuk meniru dan belajar banyak dari tingkah lakunya lewat peniruan, maka teladan yang baik sangat penting artinya dalam pendidikan dan pengajaran. Nabi Muhammad SAW sendiri menjadi suri tauladan baik bagi para sahabatnya, dan dari beliau mereka belajar bagaimana mereka melaksanakan berbagai ibadah. Nah, guru itu adalah suri tauladan yang baik. Pepatah Jawa mengatakan guru digugulan ditiru, kayak gitu ya, teman-teman. Jadi sebagai guru yang baik, atau nantinya jika teman-teman semua menjadi seorang guru, maka kita diwajibkan untuk berperilaku yang baik, menjadi contoh yang baik. Meskipun kita pengen banget nakal atau pengen banget hura-hura atau yang lain sebagainya, tapi di depan murid kita harus selalu baik. Sebenarnya sih nggak bisa juga ya kayak gitu, cuman ya kalau misal kepepet atau dilalah nggak bisa ya it's okay lah. Tapi kalau di depan murid usahakan semampu kita, semaksimal mungkin, agar nanti kita bisa menjadi contoh yang baik bagi murid-murid kita gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini cerita ya dari hadis ini ya, ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa para sahabat meniru sholat sunnah witir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini contoh ceritanya, bla bla bla, nanti kalian bisa baca sendiri ya, teman-teman ya. Pokoknya intinya para sahabat itu meniru sholatnya Rasulullah SAW. Sholat witir itu kan sunnah ya, teman-teman, tapi kan itu baik. Nah gitu, jadi Rasulullah mencontohkan sholat sunnah yang dimana itu mendapatkan pahala juga dan ditiru sama sahabat-sahabat. Terus yang ketiga ada metode ceramah ya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya itu ya, teman-teman, artinya sampaikanlah apa yang datang dariku walaupun satu ayat, dan ceritakanlah apa yang kamu dengar dari Bani Israel, dan hal itu tidak ada salahnya, dan barang siapa berdusta atas namaku maka bersiap-siaplah untuk menempati tempatnya di neraka. Nah, hal ini juga berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ayat di atas menerangkan bahwa Tuhan menurunkan Al-Quran dengan memakai bahasa Arab kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi menyampaikan kepada para sahabat dengan jalan cerita dan ceramah. Metode ceramah masih merupakan metode mengajar yang masih dominan dipakai khususnya di sekolah-sekolah tradisional ya. Ceramah-ceramah ya, jadi cerita-cerita, gurunya cerita sendiri kayak gitu biasanya. Oke, ini yang terakhir ya, teman-teman. Ada metode pengalaman praktis atau trial
and error, dan metode berpikir. Manusia belajar lewat trial and error, belajar dari mencoba dan membuat salah, memberikan respons terhadap situasi-situasi baru, dan mencari jalan keluar dari problem yang dihadapinya. Al-Quran dalam beberapa ayat memberikan dorongan kepada manusia untuk mengadakan pengamatan dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 20, Allah berfirman, yang artinya, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya. Sekali lagi, sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi mencari banyak pengalaman itu bukan untuk ditakuti ya teman-teman, tapi pengalaman itu untuk dipelajari. Begitu pula kesalahan atau percobaan itu juga harus dipelajari. Kita nggak boleh takut gagal atau takut nggak berhasil, tuh nggak boleh ya. Justru kalau kita gagal, kita harus termotivasi untuk bangkit lagi. Bagaimana caranya biar kita berhasil, kayak gitu. Pembuat KFC aja kan mencetak resep sampai beberapa resep beribu-ribu ya bahkan, dan yang berhasil cuman satu, tapi berhasilnya bagus. Sampai sekarang KFC itu ada di mana-mana teman-teman, ada di seluruh dunia kayak gitu. Mencoba dan terus mencoba pengalaman. Nah, perhatian Al-Quran dalam menyuruh manusia untuk mengamati dan memikirkan alam semesta dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya mengisyaratkan dengan jelas perhatian Al-Quran dalam menyuruh manusia untuk belajar, baik melalui pengamatan terhadap berbagai hal, pengalaman praktis dalam kehidupan sehari-hari, ataupun lewat interaksi dengan alam semesta, berbagai makhluk dan peristiwa yang terjadi di dalamnya. Ini bisa dilakukan dengan metode pengalaman praktis, trial dan error, ataupun dengan metode berpikir ya. Sebagai manusia yang punya otak, kita harus senantiasa berpikir. Ya, oke, kiranya cukup sekian. Jadi ada beberapa metode teman-teman. Ya, kalau keseluruhan itu ada 6 metode. Cuman yang 3 metode di awal itu kan dia di Quran Surat An-Nahl. Jadi digabungkannya karena menurut firman An-Nahl ya, kalau yang metode-metode yang lain itu kan ada firman-firmannya sendiri, kayak yang ini metode keempat ada dari Quran Surat Al-Ankabut, terus metode ketiga ada dari hadis riwayat Bukhari, terus firmannya Quran Surat Yusuf, terus yang metode kedua ini dari Quran Surat Al-Ma'idah, dan ini dari Quran Surat An-Nahl ya. Kiranya cukup sekian. Tadi ada beberapa metode aja teman-teman ya. Yang pertama ada metode hikmah, terus metode nasihat, metode diskusi, metode teladan, metode ceramah, dan juga metode pengalaman praktis atau trial and error, dan metode berpikir. Ya, saya kira cukup dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.